Halo, apa kabar sahabat milenial dimanapun Anda berada? Senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Semoga sahabat milenial dimanapun berada senantiasa sehat, berkah barokah buat semua yang dilakukan, baik sebagai usaha ataupun bekerja dimanapun berada, senantiasa diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini dari Solution TV Official, langsung dari Sejati Bengkel Purwokerto ya, atau bisa diklik www.sejatibengkel.com ya. Mau berbicara tentang seputar dunia AC, kita kupas tuntas ada di dalamnya. Dan pada hari ini masih di playlistnya kita buka kartu AC mobil Honda Brio. Kebetulan di belakang kita adalah Honda Brio. Dan apa saja sih kelemahan AC seputar Honda Brio? Mari kita jelaskan. Tapi sebelum dijelaskan, seperti biasa mohon like, comment, and tentunya di-share ya, karena ilmu-ilmu dari Solution TV Official ini adalah the real solution ya. Jadi artinya benar-benar ilmu yang kita kupas tuntas, bukan bicara tentang etos bisnis, tetapi kita bicara tentang etos knowledge, yaitu ilmu pengetahuan yang kita kupas tuntas secara sistematis. Dan beberapa video yang lalu banyak komentar yang menanyakan, kok kenapa sih kalau dengan Solution TV Official kalau ditanyakan alasan sebuah trouble dari sebuah sistem pendingin mobil itu selalu bicara sistem ya. Yang pertama harus kita jelaskan kenapa kita bicara mengenai sistem, karena di dalam dunia sistem pendingin apapun itu, bahwa sebuah sistem yang tidak baik atau ada part sendiri yang bekerja secara sempurna dan atau tidak berfungsi secara baik, maka hasilnya pun tidak akan menghasilkan seperti yang diharapkan. Contohnya seperti apa? Misal ya, kita berbicara terlalu banyak atau terlalu panjangnya penggunaan dari selang atau selang yang dari rubber itu terlalu panjang, itu juga akan mempengaruhi terhadap sistem pendingin mobil itu sendiri. Nah, selain faktor-faktor itu, apa juga sih yang menjadi faktor yang lain adalah bahan dan bagaimana kita membentuk bagaimana agar hasil dari sistem pendinginan itu sempurna. Misalnya penempatan kondensor, lalu berapa sih volume dari ruangan unit yang akan kita install itu. Misalkan ada beberapa tahun yang lalu saya melihat ada seperti kijang dikasih kompresornya milik, anggap aja Xenia 1000, katanya supaya tarikannya ringan. Bicara tentang mesin tersebut, kalau tarikan ringan berarti bicara pada performa mesinnya. Kalau bicara tentang AC-nya, dengan volume beban ya, pressure, kapasitas yang kecil untuk volume yang besar, maka dipastikan tidak dapat menghasilkan dingin yang secara maksimal. Nah, bicara dingin, semua kompresor pasti menghasilkan dingin. Tetapi seberapa kekuatan kompresor itu bekerja sehingga menghasilkan kondisi di dalam ruangan itu menjadi sangat dingin. Nah, itu yang dapat kita jelaskan dari komen-komen rata-rata sahabat milenial yang menanyakan tentang sistem AC. Hari ini kita akan bahas tentang kelemahan AC Honda Brio, Honda Jazz dan seputarnya seperti Mobilio ya, BRV. Apa sih kelemahannya? Mungkin mobil tersebut anggap aja masih baru ya. Kebetulan di belakang kita ini adalah mobil 2017. Secara kilometer belum sampai dengan 40.000 km. Nah, bicara mengenai perawatan sahabat milenial, saya pertegas secara teknikal ya, ilmu secara teknikal, bukan secara bisnis. Perawatan AC sangatlah sederhana. 10.000 km gantilah filter kabin ya. Perlu saya ingatkan buat sahabat milenial, 10.000 km adalah penggantian filter kabin. Lalu setiap 20.000 km adalah pengecekan atau gap dari kerenggangan celah dari magnet plat itu sendiri antara puli centerpiece ya dengan posisinya dia yang dimana sebagai kopling atau sebagai clutch-nya untuk posisi cut on dan cut off. Dan general cleaningnya adalah setiap 40.000 kilo. Nah, lalu perawatan yang baik ini sebenarnya berdasarkan tahun, bulan, atau kilometer. Untuk dunia AC berpatokan pada kilometer. Nah, beda lagi penggunaannya ya, masih ada diferensial, yaitu apa? Jika sahabat milenial sering menggunakan mobil dengan kondisi diam di tempat dan menghidupkan AC,
Nah, kalau rumusan perhitungan ini, maka kita mengacunya pada hour ya. Jadi per jamnya kita masih menghitung sistem kerjanya per jamnya. Nah, di Indonesia ini banyak sahabat milenial menggunakan baik secara kilometer, tapi ada juga yang kilometernya jarang tapi sering menghidupkan diam di tempat dengan menggunakan AC. Jadi variabelnya dia angka berapa sih sebenarnya basicnya? Kalau menurut kita, menurut dari Solution TV Official buat sahabat milenial, variabel perawatan AC secara general cleaning adalah di range 30.000 sampai dengan 40.000. Kalau di atas 40.000 kita pastikan ada beberapa komponen yang akan rusak. Nah, kebetulan di belakang kita akan ulas tentang kekurangan dari penyakit Honda Brio di belakang ini ya. Salah satunya adalah pada kurun waktu 2 tahun menjelang 3 tahun ya, atau bahkan mungkin mau menjelang 4 tahun, tiba-tiba AC-nya menjadi tidak dingin. Kadang kita terkecoh dengan bahasa, wah biasanya kalau ada merek yang LXXX itu biasanya evaporator. Wah, kalau Honda berbeda. Kalau Honda yang menjadi kelemahannya adalah salah satunya adalah seal. Nah, seal pada posisi mana sih yang sering menyebabkan terjadinya kebocoran hingga udaranya tidak menjadi dingin ya, atau menjadi berkurang. Sebelum kita bahas ke sana, saya perlu ingatkan juga buat sahabat milenial bahwa menambah refrigeran adalah tidak baik. Mengapa? Jika AC sahabat milenial tidak dingin, maka lakukanlah konsultasi ke sahabat tempat di mana sahabat milenial percaya terhadap bengkel tersebut dan konsultasikan. Karena apa? Jika terjadi kebocoran terus-menerus, maka si refrigeran dengan oli ini akan keluar. Nah, kalau kita cuma menambah, maka yang terjadi adalah olinya berkurang, yang ada adalah refrigeran. Padahal refrigeran itu ibaratnya adalah seperti korek gas. Basicnya adalah liquid yang ditekan oleh gas. So, jadi kalau kita kebiasaan menambah refrigeran berefek kompresor menjadi rusak alias ngorok. Dan kemudian masuk ke dalam sebuah sistem, yaitu kerjanya ke kondensor, ekspansi, dan terjadilah namanya keausan komponen. Itu seputar, jadi menambahkan refrigeran itu tidak baik. Lalu istilah ganti oli itu pun hanya bicara bisnis. Nah, kembali ke topiknya kita, Honda Brio ini kelemahannya ada pada seal ekspansi ya. Jadi ya kalau seal itu harganya nggak seberapa lah. Jadi tergantung keikhlasan bengkel tersebut bagaimana mengedukasinya. Tetapi yang jelas kelemahan Honda Brio ini adalah pada seal yang dimana letaknya adalah ekspansi. So, buat sahabat milenial dimanapun Anda berada, sebuah pesan dari Solution TV Official adalah jika Anda ragu-ragu, jika Anda pengen tahu detail tentang AC, periksalah kendaraan sahabat milenial setiap 10.000 km pada bengkel-bengkel kepercayaan sahabat milenial. Walaupun yang dilakukan adalah pengerjaannya adalah penggantian filter kabin, tetapi seperti biasa kan, saran buat sahabat milenial dimanapun berada, selalu tanyakan dan konsultasikanlah pada bengkel kepercayaan tersebut, apakah bengkel itu mampu menjelaskan secara teknikal. Kalau dia mampu menjelaskan secara teknikal, maka nih saya bengkel itu dapat dipercaya. Tetapi kalau bengkel tersebut hanya hafalan, maka kita pun tidak berani mengatakan atau mereferensikan. So, pilihan ada di tangan sahabat milenial dimanapun berada. Demikian penjelasan tentang kelemahan Honda Brio. Dan oh iya, kalau nggak percaya, ini ya, saksikan kita ini sekarang pada kilometer berapa sih mobil ini basically-nya. Yuk kita akan masuk ke dalam. Ini ya kondisinya ya, sahabat milenial bisa lihat ya. Nah, kilometernya sekarang di 18.474 ya, 18.474 ya. Ya, sahabat milenial bisa lihat bahwa mobil ini jarang dipakai, tetapi sering dipakai, sering kondisi idle atau diam, tidak berjalan, dihidupkan. Demikian sahabat milenial dimanapun berada, itulah kita kupas tuntas tentang kelemahan Honda Freed. Dan
saudara-saudaranya seperti mobilnya. Jadi kelemahannya kalau AC-nya mulai kurang dingin, biasanya kelemahannya mobil di usia di atas 2 atau mendekati 3 tahun adalah pada posisi seal. Jangan lupa like, komen, dan berikan masukan-masukan kepada kita. Dan tunggu, kita akan berbicara membahas tentang dunia motivasi dan inspiration by self development yang langsung akan kita informasikan kepada sobat milenial bagaimana sih motivasi dan munculnya kreativitas tetapi timbul dari dasar, bukan sebuah cerita belaka tentang sebuah kesuksesan tanpa proses. Kita akan memberikan video-video tentang bagaimana proses sebuah kesuksesan itu dan apa aja sih transformasi dalam hidupnya yang akan dilakukan. Ikuti terus, kita akan buat di dalam sebuah playlist namanya Transformation of Your Life. Thanks for watching and see you in the video. Bye bye.